Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga hari ini kita masih ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allah ya rabbal alamin. Bertemu kembali dengan Bu Erna dalam pelajaran SKI. Nah, materi yang dibahas masih upaya Nabi Muhammad SAW membina masyarakat di Madinah. Di minggu kemarin kita sudah belajar upaya-upaya Nabi Muhammad dalam membina masyarakat Madinah dalam bidang agama dan sosial, ya. Nah, di hari ini kita akan membahas upaya Nabi Muhammad dalam membina masyarakat Madinah di bidang ekonomi dan bidang pertahanan. Nah, berikut ini pembinaan Nabi Muhammad di bidang ekonomi. Rasulullah SAW membina masyarakat Madinah dalam bidang ekonomi dengan memberdayakan potensi umat Islam di Madinah. Apa saja yang Rasulullah lakukan? Yang pertama, Rasulullah SAW memerintahkan sahabat yang mempunyai keahlian bercocok tanam menggarap lahan milik sahabat lainnya. Prinsip yang diajarkan adalah melalui pengerjaan lahan dari pemilik lahan kepada si penggarap dengan pembagian hasil panennya yang dikenal dengan istilah muzara'ah dan mukhabarah. Nah, jadi ketika salah satu sahabat mempunyai lahan yang luas, Rasulullah memerintahkan kepada sahabat tersebut untuk menggarap lahan tersebut kepada teman-temannya atau sahabat-sahabat lain yang dapat melakukan bercocok tanam. Jadi nanti ketika hasilnya sudah ada, hasil tersebut dibagi dua kepada penggarap dan kepada pemilik lahan. Nah, dengan demikian akan terjadi kerjasama ekonomi yang saling menguntungkan. Kota Madinah pun menjadi salah satu penghasil kurma atau tamar terbesar. Nah, yang kedua, Rasulullah SAW membagi sejumlah lahan kepada sahabat yang belum mempunyai lahan untuk tempat tinggal maupun bertani. Dengan demikian terjadi pemerataan kepemilikan lahan. Para sahabat memanfaatkan lahan tersebut dengan bercocok tanam, berkebun, dan bertani. Yang ketiga yang Rasulullah lakukan adalah memerintahkan para sahabat mendirikan pasar. Nah, pasar ini fungsinya apa? Ya, untuk melakukan kegiatan ekonomi agar masyarakat tersebut dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Rasulullah SAW sendiri yang menguasai pengelolaan pasar ini sehingga menjadi pusat perekonomian di Madinah. Hal ini karena Rasulullah SAW menekankan. Jadi nih Rasulullah SAW ketika mendirikan pasar ada 3 hal yang ditekankan oleh Rasulullah. Yang pertama, pedagang harus jujur. Yang kedua, pasar bebas dari retribusi atau sewa. Yang ketiga, Rasulullah SAW melarang monopoli barang dagangan. Selanjutnya, yang keempat, Rasulullah SAW mendirikan Baitul Mal dan mengatur distribusi pembagian zakat, infak, dan sedekah. Dengan demikian, umat Islam yang mampu akan berbagi dengan umat Islam yang tidak mampu. Dengan adanya Baitul Mal, Rasulullah SAW juga bisa membiayai urusan pemerintahan dan kemasyarakatan di Madinah. Wah, sangat mulia ya. Yang kelima, yang terakhir, Rasulullah SAW menerapkan pajak atau jizyah bagi penduduk Yahudi sebesar 1 dirham per tahun bagi setiap laki-laki dewasa. Rasulullah SAW juga menerapkan bea masuk bagi barang yang datang dari luar Madinah. Hal ini untuk menambah pemasukan negara sekaligus melindungi proteksi barang lokal milik penduduk Madinah. Hasil bea masuk ini untuk kepentingan masyarakat Madinah. Nah, apa Rasulullah lakukan pada waktu itu juga terjadi pada saat sekarang. Nah, saat sekarang di negara kita terdapat pajak-pajak dan bea barang masuk dari luar negeri. Nah, itu semua untuk pembiayaan negara kita. Selanjutnya, di bidang pertahanan. Di bidang pertahanan, Rasulullah membina masyarakat Madinah
dalam bidang pertahanan dengan membentuk satuan pasukan keamanan. Hal ini untuk menjaga keamanan kota Madinah. Saat berdakwah, Rasulullah SAW mendapatkan serangan kaum musyrik. Rasulullah SAW berani mempertahankan kebenaran dakwah Islam. Inilah pentingnya membentuk pasukan, yakni untuk mempertahankan diri. Nah, ketika Rasulullah membentuk pasukan untuk mempertahankan diri, sistem pertahanan yang Rasulullah galakan dengan memperhatikan hal-hal berikut. Jadi Rasulullah tidak asal-asalan ya membentuk sebuah pasukan untuk mempertahankan diri, tapi Rasulullah mempunyai aturan-aturan tertentu ketika Rasulullah membuat sistem pertahanan. Yang pertama, nih, bermusyawarah dalam menentukan taktik perang. Ketika akan perang, Rasulullah menentukan taktik dengan bermusyawarah, tidak menentukan sendiri. Nah, yang kedua, mengusahakan untuk mengalahkan musuh tanpa pertempuran, yaitu melalui diplomasi politik. Ketika Rasulullah akan mengalahkan musuh, tidak harus selalu perang, tapi Rasulullah berusaha dulu terlebih dahulu untuk melakukan diplomasi politik. Yang ketiga, jika terjadi pertempuran, maka diusahakan untuk meminimalkan jumlah korban yang jatuh. Nah, ketika mengharuskan terjadinya perang, maka Rasulullah memerintahkan pasukannya untuk meminimalkan atau mengurangi jumlah korban yang jatuh. Jadi sebisa mungkin pada saat perang kita tidak membunuh orang-orang atau lawan kita. Yang keempat, tidak mudah marah dan terpancing emosi, artinya selalu berpikir dengan kepala dingin. Jadi ketika musuh kita memancing emosi, kita tidak boleh terpancing, tapi kita harus berpikir dengan kepala dingin agar tadi tidak terjadi korban jiwa atau korban yang terlalu banyak. Yang kelima, pendelegasian kepemimpinan pasukan tempur. Yang keenam, membawa tradisi baru tujuan peperangan, yakni jihad untuk membela agama Islam. Nah, ketika kita berperang, tidak hanya perang fisik, tapi kita niatkan dengan berjihad agar akidah kita istiqomah. Nah, yang ketujuh, mengadakan komunikasi militer yang jelas dan tegas serta tidak segan turun ke bawah. Nah, Rasulullah pun tidak segan untuk ikut berperang, tidak hanya memerintahkan pasukannya, tapi ketika Rasulullah diperlukan pada saat perang tersebut, maka Rasulullah pun akan ikut dalam perang yang terjadi pada saat itu. Yang kedelapan, selalu waspada terhadap pergerakan musuh. Yang kesembilan, memberikan pujian dan adil terhadap pasukan. Jadi Rasulullah akan memberikan reward atau pujian atau apa ya? Mungkin kalau saat ini hadiah kepada pasukan-pasukan yang telah berhasil melakukan perang atau menang. Nah, sekian materi hari ini, semoga bermanfaat. Anak-anak juga dapat membaca materi tersebut di LKS ya. Nanti sudah Ibu berikan tadi. Semoga bermanfaat. Terima kasih untuk hari ini. Anak-anak sudah menyimak materi yang Ibu berikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.